pengaduan kita ke Pak Presiden. Konflik lahan antara kelompok Tani Busang dengan Koperasi Dema Sinar Mentari di Kabupaten Kutai Timur semakin menarik perhatian publik. Kelompok Tani Busang yang diketuai oleh Kemasi Liu terus berjuang melalui jalur hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dikatakan Kemasi Liu, pada Sabtu 8 Februari 2025, data kelompok tani menunjukkan bahwa lahan seluas 560 hektare itu telah dikelola untuk perkebunan kelapa sawit sejak 2013 dengan nilai aset diperkirakan mencapai 120 miliar rupiah. Namun, koperasi diduga menggunakan dokumen fotokopi dan surat hibah baru untuk melepas lahan tersebut kepada perusahaan tambang, PT SWP dan PT HPM. Surat koperasi baru yang diterbitkan pada 2020 diduga menjadi langkah untuk menguasai lahan yang telah dikelola kelompok tani sejak tahun 2007. Lebih jauh, rapat luar biasa yang digelar koperasi untuk melebur kelompok tani ke dalam organisasinya juga dipertanyakan karena tidak melibatkan anggota kelompok tani. Tindakan koperasi ini semakin dipermasalahkan setelah muncul dugaan kriminalisasi terhadap anggota kelompok tani yang diduga merupakan upaya untuk mempermudah pengambilan lahan. Penyusunan dokumen legal baru seperti surat hibah dinilai sebagai bagian dari strategi untuk mengesahkan klaim atas lahan tersebut. Jadi mereka mau mengambil alih kelompok itu, membuat skenario-nya sehingga mereka membuatlah surat koperasi, surat hibah, yaitu untuk dijual dilepaskan kepada perusahaan tambang PT SWP. Itu bekerja sama dengan PT HPM untuk melepaskan. Jadi lahannya bernilai 78 miliar. Tanaman kelapa sawit yang 224 hektar itu adalah 41 miliar. Jadi sekitar kurang lebih 120 miliar. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan di sini, kita ini kan punya surat SPPT aslinya, peta lokasi asli, terus akta notaris perkumpulan kita, ya kan, surat-suratnya. Bahkan lahan itu sudah pernah ditangani tahun 2013 di Kabupaten Kutai Timur mengenai tanaman. Kuasa hukum kelompok Tani Busang Yadi Adrian Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sangatta. Kasus ini telah terdaftar dengan nomor perkara 66 dan saat ini memasuki tahap pembacaan gugatan. Sementara itu, kasus dugaan laporan palsu yang melibatkan mantan Kapolsek Muara Ancalong telah naik ke tahap penyidikan dan sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Hasil penyelidikan dijadwalkan akan dirilis pada 15 Februari mendatang. Sekarang masih tahap pembacaan gugatan. Jadi kami akan pembacaan gugatan. Jadi kami harapkan ini juga sudah bisa berproses secara adil, ya. Dan kami harapkan juga semua pihak benar-benar konsentrasi untuk kami harap juga pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga turut bisa memberikan atensi terkait mereka, karena banyak sekali dugaan-dugaan keterlibatan pihak-pihak dari pemerintahan desa terkait kasus ini, begitu, Pak. Tapi berjalan proses hukum ini ada nggak titik terang kira-kira nih, Pak? Ya, untuk sementara seperti yang disebutkan oleh klien kami bahwa memang laporan terkait permasalahan adanya laporan palsu yang kami laporkan itu oknum mantan Kapolsek Muara Ancalong itu sudah naik proses sidik gitu. Kemudian untuk penanganan di Bareskrim Polri itu juga sudah menemui titik terang. Mungkin beberapa waktu ke depan ini akan ada rilis dari Bareskrim Mabes Polri. Demikian. Dugaan keterlibatan berbagai pihak termasuk perangkat desa dan oknum aparat keamanan menjadi sorotan dalam kasus ini. Kelompok tani telah membawa perkara ini ke Polda Kalimantan Timur dan Mabes Polri dengan harapan proses hukum berjalan tanpa intervensi dan keadilan dapat ditegakkan. Nunung Budi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.